Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa. Polresta Solo membentuk pos pantau PPKM level 4 di sejumlah pasar tradisional di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam giat ini, puluhan pengemudi becak dan pedagang divaksinasi di tempat. Aparat kepolisian dari Polresta Surakarta mendirikan 3 pos pantau pengendalian PPKM level 4 di pasar tradisional Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Pos pantau ini bertujuan untuk mengendalikan masyarakat dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Solo, khususnya tempat keramaian. Selain dari unsur kepolisian, TNI dan Satpol PP juga dilibatkan. Selain membagikan beras 5 kg, petugas juga memberikan sosialisasi untuk tetap menjalankan prokes. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak memimpin langsung vaksinasi di tempat bagi para pengemudi becak. Untuk menjamin penerapan prokes ini dapat terus dipatuhi oleh warga masyarakat ataupun semua pelaku usaha yang ada di pasar tradisional ini. Sehingga kita berharap pelonggaran yang dilakukan itu tidak berdampak pada bertambahnya laju angka COVID harian di Kota Surakarta. Jadi kita berharap ini bisa menekan angka laju positif corona di pasar-pasar tradisional yang dilakukan pelonggaran-pelonggaran pasca PPKM level 4 diperpanjang. Ya enak-enak aja, bisa masyarakat senang lah, sama teman-teman berbeda senang. Sementara di pos pantau juga terdapat layanan vaksinasi gratis bagi pedagang hingga juru parkir. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV, Budi Kusuma melaporkan. Ya, pemirsa, kita lihat tadi bagaimana berbagai unsur terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi terhadap berbagai kalangan seperti yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana 1 juta vaksin per hari, bahkan kalau bisa lebih. Nah, kita juga lihat tadi juga BIN daerah Kepri juga melakukan vaksinasi terhadap pelajar. Sekarang Polresta Surakarta juga melakukan vaksinasi secara jemput bola terhadap pengemudi becak. Pemirsa, kita akan bahas mengenai bagaimana upaya percepatan vaksinasi di daerah, khususnya di Kota Surakarta, di dalam Dialog Nusantara Siang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Surakarta, Bapak Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak. Selamat siang, Mas Ade. Assalamualaikum, Mbak Tasya. Waalaikumsalam, Mas Ade. Salam sehat, semangat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu, Mbak. Iya, Mas Ade, ini seperti yang dilihat di tayangan tadi, ini memang banyak sekali berbagai kalangan juga terus mengupayakan percepatan vaksinasi. Kalau di daerah Mas Ade sendiri ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, jadi perlu disampaikan, Mbak Tasya, terkait dengan akselerasi ataupun percepatan giat vaksinasi di Kota Surakarta ini, kita dari semua stakeholder bekerja sama, baik dari Polresta Surakarta, dari Kodim 0735 Surakarta, dari Korem 074 Polresta Lama, berikut dengan pemerintah Kota Surakarta, maupun menggandeng dari beberapa elemen maupun komponen-komponen yang ada, mengakselerasi kegiatan vaksinasi ini di Kota Surakarta. Di mana khusus untuk Polresta Surakarta, selain kita mendirikan gerai vaksinasi presisi yang ada di kantor Urkes Polresta Surakarta, Polresta Surakarta juga melaksanakan kegiatan vaksinasi massal. Beberapa waktu lalu juga kita laksanakan itu 3 spot dengan sasaran masing-masing 1.500 dalam rangka mengakselerasi percepatan vaksinasi yang kita laksanakan dalam rangka membentuk herd immunity yang insya Allah di bulan Agustus nanti kita berharap herd immunity di Kota Surakarta sudah bisa terbentuk karena saat ini capaiannya sudah di angka 66% lebih. Selain itu juga Polresta Surakarta melaksanakan strategi proaktif vaksinasi atau vaksinasi mobiling, yang mana salah satunya kita lakukan dengan cara jemput bola, mendatangi posko PPKM Pasar atau pos pantau penerapan level 4, di mana pasca terjadinya pelonggaran beberapa sektor, khususnya pasar tradisional, kami menangkap momen ini selain untuk menjaga penerapan prokes bisa dilaksanakan dengan baik di pasar tradisional tersebut, kita juga melaksanakan vaksinasi, di mana vaksinasi jemput bola ataupun vaksinasi mobil yang kita lakukan ini
itu untuk menyikapi adanya fenomena beberapa pedagang ataupun buruh panggul di pasar yang tidak sempat untuk datang ke tempat vaksinasi gerai presisi yang kita siapkan, maupun dari Pemkot maupun dari TNI, karena mereka harus menjaga jualannya seperti itu, maka kita juga lakukan strategi jemput bola. Dan alhamdulillah ini mendapat respon yang positif terhadap oleh para pedagang pasar maupun semua aktivitas di pasar tradisional, sehingga bisa mengakses posko PPKM pasar yang kita dirikan di 3 tempat di Kota Surakarta. Iya, Mas Ade, ini tadi Anda katakan 1.500 itu 1.500 per hari ya? Ya, jadi untuk spot vaksinasi massal yang kita siapkan itu sifatnya insidental, Tasya. Kita melaksanakan di 3 tempat spot vaksinasi, baik itu di gedung PMS, kemudian di gedung Gelora Bung Karno maupun Balai Kota, yang mana masing-masing spot vaksinasi massal itu melaksanakan vaksinasi terhadap 1.500 sasaran. Jadi kita bisa melaksanakan vaksinasi 4.000 sampai 4.500 sasaran vaksinasi dalam 1 hari. Itu untuk yang gerai vaksinasi massal. Sedangkan untuk yang gerai vaksinasi presisi yang kita laksanakan di Urkes Klinik Polresta Surakarta, itu rata-rata 1 hari kita bisa melaksanakan penyuntikan vaksinasi sebanyak 400 sampai 500 sasaran vaksinasi. Sedangkan untuk yang mobiling ini, kita rata-rata 1 hari bisa melaksanakan vaksinasi terhadap 75 sampai 100 sasaran vaksinasi. Jadi kurang lebih dalam 1 hari bisa mencapai 5.100-an orang ya? Ya, ini dari berapa? Itu, dari berapa totalnya yang ditargetkan? Ya, jadi kalau target harian kita diberikan target 1.000 sasaran vaksinasi, namun kita coba akselerasi baik dengan menggunakan strategi mendirikan gerai vaksin presisi di Urkes Polresta Surakarta. Yang kedua, kita lakukan dengan cara mendirikan spot vaksinasi massal dengan target 1.000 sampai 1.500 setiap spotnya. Dan yang ketiga, ini yang kita lakukan dengan cara jemput bola atau vaksinasi mobiling. Ini untuk mengakomodir masyarakat Kota Surakarta yang tidak sempat mendatangi gerai-gerai vaksin yang ada karena harus aktivitas perekonomian mereka harus lakukan, sehingga kita yang menjemput bola, dan ini cukup efektif untuk menjaring sebanyak-banyaknya masyarakat Kota Surakarta untuk dilakukan vaksinasi dan merangka membangun herd immunity. Insya Allah di bulan Agustus nanti target 70% membangun herd immunity di Kota Surakarta bisa tercapai berkat dukungan kolaborasi dari TNI, Polri maupun dari pemerintah Kota Surakarta. Iya, ini luar biasa sekali. Artinya kinerja dari kepolisian di Surakarta ini sudah jauh melampaui target 1.000 per hari yang ditetapkan. Saat ini sudah jauh, sudah 5.000-an, kurang lebih sudah 4.000 sampai 5.000 per hari. Nah, ini sudah dimulai sejak kapan, Mas Ade? Ya, jadi sejak pada tanggal 26 Juni yang lalu, pada saat itu pencapaian target 1 juta per hari sesuai sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden yang kemudian dilaksanakan di seluruh Polda maupun Perjajaran. Pasca tanggal 26 Juni itu kemudian kita juga melakukan pelaksanaan vaksinasi dengan capaian target yang diharapkan tidak hanya 1 juta per hari se-Indonesia, tapi juga bisa melebihi dari target yang ditetapkan seperti itu. Kalau untuk Kota Solo sendiri, ini seberapa banyak sih orang yang ditargetkan secara keseluruhannya? Jadi untuk jumlah penduduk Kota Surakarta itu sebanyak 572.000 jiwa, Mbak. Untuk mencapai herd immunity 70%, maka harus ada 400.400 jiwa yang dilakukan vaksinasi untuk membentuk herd immunity di angka 70%. Saat ini total secara keseluruhan capaian vaksinasi di Kota Surakarta sudah tembus di angka 280.000 jiwa seperti itu, Mbak. Jadi sudah 50%-nya ya,
Kurang lebih sudah Hampir 50%. 66%. 66%. Baik, Mas Ade, nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya ya, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda berikut. Vaksinasi dari target 70% untuk mencapai herd immunity. Nah, ini kan ada juga yang dilakukan secara mobile begitu ya. Sementara seperti kita ketahui vaksin itu kan harus disimpan dengan kondisi tertentu, dengan suhu tertentu. Nah, ini apakah ada kendala-kendala yang terjadi dan bagaimana menjaga kualitas dari vaksin itu sendiri? Ya, jadi koordinasi efektif terus kita lakukan dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta terkait dengan penyimpanan vaksinasi yang kita lakukan. Jadi untuk vaksinasi dropping vaksinasi Polri yang kita lakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk dilakukan penyimpanan di gudang vaksinasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta maupun di gudang puskesmas yang ada di Kota Surakarta, sehingga diharapkan kualitas daripada vaksin tersebut tetap terjaga sampai dengan disuntikannya vaksin tersebut. Jam operasional vaksinasi itu sendiri dari jam berapa sampai jam berapa, Mas Ade? Jadi dalam pelaksanaan vaksinasi yang kita lakukan selama ini itu dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00. Itu setiap hari kita lakukan seperti itu. Baik, nah ini kalau seperti yang kita lihat di tayangan-tayangan di media massa, ini banyak sekali vaksinasi dilakukan dengan orang-orangnya tidak memenuhi atau tidak menerapkan protokol kesehatan karena berkerumun, karena banyaknya minat untuk vaksinasi. Ini bagaimana menjaga agar para warga yang ingin divaksinasi tetap terjaga protokol kesehatannya? Betul sekali Mbak Tasya bahwa kegiatan vaksinasi yang kita lakukan selama ini memang tidak terlepas dari penerapan protokol kesehatan di spot vaksinasi yang kita lakukan. Ini diharapkan vaksinasi yang dilakukan tidak kemudian menjadi klaster baru dari penyebaran virus COVID yang terjadi. Maka dari beberapa kegiatan vaksinasi yang kita lakukan, baik itu di gerai vaksinasi presisi, di spot vaksinasi massal maupun mobiling vaksinasi atau dengan cara jemput bola ke spot-spot yang kita datangi, itu kita menerapkan sistem kupon, Mbak. Jadi sistem kupon yang kita bagi periode waktunya sehingga masyarakat yang akan divaksin tidak bertemu dalam satu periode waktu yang sama. Jadi kita bagi sistem tiket seperti bioskop seperti itu, Mbak. Jadi ada rentang waktu 1 jam sampai 2 jam untuk 200 sasaran, kemudian rentang waktu 1 jam 2 jam berikutnya untuk 200 sasaran seperti itu. Jadi kita berharap tidak berkumpulnya masyarakat di satu periode waktu ini bisa mengantisipasi terjadinya kerumunan yang terjadi di gerai maupun spot vaksinasi massal yang ada. Selain itu, di tempat-tempat spot vaksinasi yang kita lakukan juga kita mengerahkan Babin Kamtibmas maupun personil Polresta Surakarta maupun dari Kodim untuk melakukan keliling mobiling di area spot vaksinasi yang ada, yang sepanjang waktu menyampaikan protokol kesehatan 6M untuk agar tetap dipatuhi selama mereka berada di spot vaksinasi yang ada, seperti itu, Mbak. Jadi tetap dipantau dan diawasi. Termasuk kita siapkan juga ada 2 area di spot vaksinasi yang memang rawan terjadi kerumunan, yaitu di spot registrasi maupun spot observasi. Di situ kita menyiapkan kursi yang bisa diakses oleh warga masyarakat untuk duduk di sana. Sehingga diharapkan ketika di tempat duduk dengan pengaturan jaga jarak, penerapan prokes, mereka tidak berkeliaran ke tempat-tempat lain atau berkerumun, sehingga ini rentan terhadap penyebaran virus COVID secara masif di tempat spot vaksinasi massal yang kita lakukan. Wah, ini luar biasa sekali loh Mas Ade, benar-benar penerapannya, pelaksanaannya sudah dilakukan secara tersistem dengan baik dan rapi sehingga berjalan dengan tertib begitu ya. Nah Mas Ade, kalau untuk
kesehariannya menjalankan atau menerapkan vaksinasi atau percepatan vaksinasi ini, tentunya kan Anda dan juga jajaran Anda ketemu dengan banyak orang gitu ya, bertemu dengan berbagai kalangan. Ada tidak sih cerita-cerita menarik yang Anda temui sehari-hari? Ya, jadi tingkat antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini memang luar biasa, Mbak Tasya. Dan ini sangat-sangat kita hargai gitu ya. Ada pernah cerita gitu pada saat kita melaksanakan vaksinasi massal seperti itu, ada tahapan screening yang harus kita lakukan, sehingga diharapkan nantinya pasca screening itu dilakukan, kita berharap kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak terjadi, bisa kita antisipasi mulai awal. Karena antusiasme yang tinggi ini kadang-kala ketika hasil screening masih belum memungkinkan di hari itu untuk dilakukan vaksinasi, banyak kemudian warga masyarakat yang kemudian kecewa seperti itu. Tapi kita sampaikan edukasi bahwa hasil screening ini kita berharap bisa menjamin gitu ya, menjamin keamanan, keselamatan warga pasca imunisasi dilakukan. Edukasi yang terus kita lakukan ini, alhamdulillah warga masyarakat bisa mengerti gitu ya, karena memang tingkat antusiasme masyarakat ini luar biasa, dan ini apresiasi untuk warga masyarakat yang bersama-sama kemudian menyadari pentingnya vaksinasi yang harus dilakukan, yang harus diterima di tengah pandemi saat ini. Dan itu kita juga memberikan edukasi kepada warga masyarakat di spot vaksinasi bahwa pasca divaksinasi tersebut tetap patuhi prokes 6M, jangan mengabaikan prokes, karena ini yang sering terjadi rentan gitu kan. Kadang ketika sudah divaksin dosis pertama, kemudian tingkat percaya diri dari masyarakat yang sangat tinggi, pada akhirnya kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Ini yang kita selalu ingatkan pada saat mereka sudah lewat atau melewati tahapan observasi, itu yang kita sampaikan edukasinya, bahwa Bapak telah dilakukan dosis pertama, dosis kedua nanti pada 28 hari kemudian, tapi ingat agar selalu patuhi prokes yang berlaku, seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya ini sudah diterapkan dengan baik dan juga dengan mematuhi protokol kesehatan dengan tepat. Tetapi tentunya kan pada saat ini varian Delta ini kan sangat menular begitu ya, di mana tentunya Anda dan jajaran Anda juga memiliki resiko yang tinggi terpapar COVID-19. Nah, ini dalam keseharian ini sudah adakah kasus-kasus COVID-19 yang menimpa jajaran Anda? Ada yang terpapar COVID-19 akibat adanya operasi ini? Ya, untuk update terkait dengan personel Polresta Surakarta yang terpapar sampai dengan saat ini yang masih menjalani isolasi ataupun perawatan terpusat itu ada 15 orang. Itu juga kita dari jajaran kepolisian Polresta Surakarta telah menyiapkan ruang isolasi ataupun perawatan terpusat khusus anggota Polri yang kami siapkan di Mako 2 Polresta Surakarta, yang ini khusus untuk melakukan treatment terhadap anggota-anggota kita yang terpapar virus COVID. Alhamdulillah dengan pengawasan nakes yang ketat dari Urkes, pemberian vitamin, suplemen dan seterusnya, tingkat kesembuhannya bisa kita akselerasi selama ini. Baik, ini luar biasa sekali, benar-benar pengorbanan yang cukup tinggi yang dilakukan, tetapi harus dilakukan begitu ya, demi bangsa dan negara dan juga demi tercapainya percepatan vaksinasi untuk seluruh warga Indonesia. Terima kasih banyak Mas Ade dan juga tentunya kepada jajaran Anda. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Selamat bertugas kembali Mas Ade, semoga selalu sehat. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Tasya. Salam.